Waktu itu Pak, saya rasa kayaknya mustahil Bapak Ibu untuk bisa tembus yang namanya WHO. Karena posisi saya jauh dengan upline, ya saya berjuang sendiri Bapak Ibu. Pada waktu itu di Jepang, dan saya masih ingat pada waktu itu saya kejar musim salju Bapak Ibu. Ya, pas malam minggu, teman-teman saya banyak yang bilang, ngapain kau keluar musim dingin ini? Tapi saya ngotot Bapak Ibu. Karena saya tahu Pak, tujuan saya ingin berhasil di bisnis ini. Saya ingin punya aset di bisnis ini. Di saat orang lain tidur Bapak Ibu pas musim dingin, ya pasti kita tahu yang musim dingin pasti enaknya apa? Tidur. Tapi saya tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya terus berjuang Bapak Ibu sampai akhirnya suatu ketika Bapak Ibu saya bisa tembus yang ini. Pertama Hong Kong Bapak Ibu ya, saya bisa tembus karena saya paksakan diri saya Bapak Ibu. Dan saya sering konsultasi dengan mentor saya, Bapak Fadil Abdullah, Priapos Bapak Ibu. Nah, dari pertama Pak saya bisa tembus Hong Kong, di situ saya lebih yakin lagi Pak. Ini bukan masalah ada upline, ada mentor Bapak Ibu, tapi ini masalahnya diri kita sendiri sekarang. Ya, kenapa banyak orang di luar sana punya mentor, tapi nggak dapat reward. Nah, jadi kita kembali ke diri kita sendiri. Tapi di sini kita harus konsultasi Bapak Ibu, dan jujur Pak, saya setiap malam dengan mentor saya Pak Pauji, saya sering konsultasi. Apapun kerjaan saya di Jepang Pak, saya tetap setiap malam saya luangkan waktu konsultasi Pak. Akhirnya saya bisa tembus Hong Kong, kemudian laptop pun sama. Nah, alasan saya Pak, jujur, saya ingin seperti mentor-mentor kita semua, Bapak Rias Ahmed Khan, yang punya kehidupan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Umur masih muda Pak, sudah punya penghasilan puluhan juta, dan itu passive income Bapak Ibu. Bayang ya, di saat orang lain umur 24 itu masih susah payah Pak cari kerja, dan belum tentu dapat pekerjaan yang seperti mentor kita semua. Dan di situ Pak saya tahu keputusan saya Pak mengambil bisnis ini itu tepat sekali, karena saya sudah melihat mentor saya itu jelas Bapak Ibu ya jalankan bisnis ini dan sistemnya sama. Dan saat keputusan itu pas saya pikir saya juga pasti bisa Pak. Kenapa? Sistemnya sama ya. Yang membedakan apa Pak? Ya kita mengambil keputusannya mungkin agak lambat Pak. Dan saya yakin Pak, apalagi bisnis ini Pak, sudah banyak buktinya seperti itu. Dan itu alasan saya jelas ingin sukses Bapak Ibu. Saya ingin punya kehidupan seperti mentor-mentor kita. Salah satunya Bapak Rias Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu buat Bapak Rias Bapak Ibu. Oke Bu, next. Ya, ini tujuan saya Bapak Ibu. Ingin bangun aset di bisnis ini, tentunya ingin sukses. Nah, sukses seperti apa Bapak Ibu? Tentunya kita ingin bebas waktu Bapak Ibu. Ya, saya pernah Pak, mungkin waktu di Jepang ya, punya gaji yang saya bilang tadi, itu saya tidak menikmati Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu tidak punya. Libur hanya hari Minggu, kadang-kadang Sabtu juga libur Bapak Ibu. Uang ada Bapak Ibu, tapi perasaannya tidak enak Pak. Kenapa? Karena waktu tidak punya. Kemudian jauh dengan keluarga. Dan itu yang saya bilang Pak, ternyata Pak punya uang ya, mungkin kalau Anda punya mobil, tapi kalau tidak punya waktu, tidak ada gunanya. Betul tidak Bapak Ibu? Dan saya sering lihat orang di luar sana seperti itu. Dan tujuan saya bangun aset Bapak Ibu, dan motivasi terbesar saya Bapak Ibu, next Bu. Ya, kedua orang tua saya. Saya tidak ingin Bu, Pak, orang tua saya dulu pernah, kedua orang tua saya bercerita, katanya pernah tidak punya uang, dan waktu itu berusaha untuk pinjam ke tetangga yang lain Pak, tapi tidak dikasih. Saya mengingat itu Pak, rasanya saya ingin kerja terus Bapak Ibu. Karena alasan itulah Bapak Ibu saya ingin perjuangkan bisnis ini Bapak Ibu. Karena saya tidak ingin melihat ketika saya saat besar saat ini belum bisa balas budi pada kedua orang tua saya Pak. Dan saya yakin Anda pun pasti punya Pak. Apa motivasi terbesar Anda? Saya yakin orang tua itu salah satunya Bapak Ibu. Dan saya tidak tahu apa motivasi terbesar Anda. Saya yakin pasti ada
sedikitnya orang tua itu Pak motivasi terbesar Anda, saya yakin Pak. Dan keputusan hari ini Bapak Ibu hadir di ruangan ini untuk apa? Untuk belajar Bapak Ibu, dan keputusan Anda sudah tepat sekali Pak. Dan apalagi ada seminar-seminar seperti ini, Anda jauh lebih yakin Pak dengan bisnis ini. Dan itulah alasannya kenapa saat ini Bapak Ibu terus berjuang di bisnis ini. Karena saya tahu Pak caranya sangat mudah. Dan ini Pak yang membuat saya setiap kali jatuh di bisnis ini, saya selalu ingat Pak kedua orang tua saya. Dan ini adik saya yang paling kecil, yang paling besar, yang di atas, dan itu saya sendiri Pak. Ya, jadi intinya di bisnis ini Pak, itu bukan seberapa besar bisnis Anda, tapi yang menjadikan Anda sukses di bisnis ini seperti Pak Rias Pak, itu adalah impian Anda. Ya, jadi pasang target Pak, impian Anda sebesar apa, jadikan motivasi itu terbesar Anda untuk bisa berhasil di bisnis ini. Mungkin sekian sharing dari saya Bapak Ibu. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Sukses untuk kita semuanya. Wah, luar biasa ya. Lupa saya jelaskan ya. Pak Fadil pernah sharing ke saya, cerita ke saya. Pak Atta itu waktu musim salju. Kemarin kita di Korea musim dingin, Bapak Ibu sekalian. Kalau salju itu berarti udah minus. Dinginnya minta ampun. Akhirnya pas udah mau tutup buku ya, Pak Fadil ya. Beliau naik sepeda dari satu kota ke kota lain ya. Dari kota apa Pak? Ya Haikina ke Rewasi, naik sepeda untuk menjar tutup buku. Luar biasa, kalau tidak punya impian yang besar, dorongan yang besar, tidak mungkin orang mau melakukan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya kenapa orang bisa bangkit, kenapa orang dengan gampangnya bisa berhasil, bukan gara-gara bisnis ini gampang atau sulit. Bukan kesulitan, bukan kemudahan yang bikin orang berhasil. Orang yang bikin berhasil orang itu adalah dorongan dari dalam. Alasan kenapa dia harus sukses, kenapa dia harus berhasil. Luar biasa sekali, udah jauh dari upline. Anda tahu negara Jepang, negara yang paling disiplin Bapak Ibu sekalian. Waktu kerja itu habis untuk kerja Pak Arta ya. Tapi bisa juga jalankan bisnis ini. Berarti Pak Arta ini jalankan bisnis ini pakai waktu-waktu istirahat Bapak Ibu sekalian. Sudah jauh dari upline, tidak ada lingkungan, bisa berprestasi lagi Bapak Ibu sekalian. Beri aplaus dulu dan insyaallah impian beliau bisa terwujud ya. Saya bisa lihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sukses di bisnis ini adalah orang-orang yang punya cinta yang sangat besar. Orang-orang yang punya cinta mungkin ke orang tuanya, ke pasangannya, ke anak-anaknya, dan hanya mereka yang mampu melewati proses-proses besar. Jatuh, ditolak, diketawai, capek, jam 3 malam harus di jalan, mereka tetap harus lakukan. Kenapa? Karena mereka punya cinta yang besar. Penolakan, apapun masalahnya tidak bisa membuat mereka berhenti karena mereka punya impian. Bapak Ibu sekalian, buat impian yang besar, buat impian yang besar, sekali lagi, buat impian yang besar. Karena tidak ada yang tidak mungkin selagi Anda mampu memikirkannya. Kita udah dikasih hal yang luar biasa sama Tuhan, kita mampu berpikir, pikirkan yang besar, insya Allah masa depan kita juga akan besar. Luar biasa hasilnya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini sesi dream. Saya minta Anda untuk serius. Karena dengan Anda mengucap, dengan Anda bercerita, Anda sama dengan berdoa. Dan kalau Anda sungguh-sungguh, insya Allah ucapan Anda hari ini, doa Anda hari ini, itu bisa diijabah. Dan insya Allah impian Anda bisa terwujud di 2-3 tahun ke depan. Amin ya Allah. Tidak usah kacau ya. Ini kita cuma perlu berdiri aja dan buat lingkaran 4 orang. Dan buat berhadapan-hadapan 4 orang ya. Silakan berdiri.